Baik, langsung ke Pak Sugiyat. Ketika Pak Hamid tadi mengatakan kok bisa ada 3 gembong narkoba ini masih berada di rutan Salemba. Ada informasi juga Pak Sugiyat bahwa ini akan rencana awalnya akan dipindahkan para narapidana ini ke Nusa Kambangan. Apakah ini sudah DPR sudah terinfo mengenai hal ini? Ya, terkait dengan bergabungnya misalnya tahanan dengan warga binaan yang sudah mendapat vonis berat di satu sel, di satu kamar, saya pikir kalau kita cek satu persatu lapas dan rutan yang ada di Indonesia, kasus ini bukan hanya terjadi di Salemba, tapi mungkin di hampir semua lapas dan rutan peristiwa seperti ini ada. Karena memang sekali lagi over capacity-nya itu sudah sangat tidak masuk akal. Misalnya di rutan Salemba, itu kapasitasnya 1.500, tapi warga binaan yang ada di situ sudah 3.000. Belum lagi berdasarkan informasi yang kami dapat, ketika peristiwa itu terjadi, jumlah petugas yang berjaga di satuan waktu per satu regu itu hanya 30 orang. 30 orang menjaga 3.000 warga binaan yang sesungguhnya ruangannya atau bangunannya itu hanya muat 1.500. Pasti menimbulkan banyak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami mengapresiasi bahwa Menteri Imigrasi dan Lapas Pak Agus Andrianto salah satu program prioritasnya adalah pemberantasan narkoba di rutan dan lapas yang sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum. Bandar-bandar besar itu yang sudah masuk penjara, masuk lapas dan rutan, itu lebih nyaman melakukan pengembangan bisnis narkobanya itu di rutan dan lapas kan. Dan Pak Agus bukan hanya akan dilaksanakan, kami sudah dapat informasi bahwa proses pemindahan bandar-bandar besar di rutan dan lapas di setiap provinsi itu sudah sedang menuju ke Nusa Kambangan. Saya mendapat informasi misalnya seminggu yang lalu ada 6 atau 7 bandar yang sudah ditahan di Sumatera sudah dipindahkan di Nusa Kambangan dalam kerangka memutus mata rantai peredaran narkotika. Tapi ini kan problem teknis, Prof, kan? Misalnya overcrowded, bahwa rutan dan lapas kita itu sudah sangat tidak bisa menampung warga binaan. Solusinya harus solusi teknis. Bagaimana ini bisa dituntaskan? Misalnya lagi sumber daya manusia yang bertugas di rutan dan lapas itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warga binaan. Misalnya 30 orang mengurusi 3.000. Pasti solusinya harus solusi teknis. Bagaimana Kementerian Imigrasi dan Lapas bisa, ya katakanlah tidak harus banyak-banyak, ya Nusa Kambangan baru itu harus ada. Dan itu saya pikir tempatnya tidak seperti rutan Salemba lagi yang itu di tengah keramaian. Saya pikir masih banyak pulau-pulau kita yang bisa kita berdayakan sebagai tempat bangunan baru untuk seperti Nusa Kambangan. Kami mengapresiasi Presiden kita Pak Prabowo Subianto memecah Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi 3 kementerian baru. Supaya hulunya itu bisa ada solusi, misalnya tentang Menteri Hukum. Bagaimana Menteri Hukum bukan hanya mengatur tata kelola hukum, tapi juga membangun kesadaran hukum di seluruh rakyat Indonesia seperti yang dikhawatirkan oleh Prof. Hamid tadi. Kalau terkait dengan jumlah narapidana atau jumlah warga binaan yang masuk ke rutan dan lapas itu setiap tahun akan meningkat. Mudah-mudahan dengan Kementerian Hukum bisa fokus memberi kesadaran hukum, itu kekhawatiran itu bisa tidak terjadi. Bagaimana rakyat Indonesia dari tahun ke tahun bisa sadar hukum, begitu juga dengan sadar HAM. Baik. Tapi terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Lapas, saya pikir ini kementerian teknis. Maka perlu solusi teknis yang komprehensif bagaimana menuntaskan problem lapas dan rutan dengan momentum Salemba ini. Bayangkan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Heri tadi. Salemba itu rutan terbaik di Indonesia. Letaknya di tengah keramaian. Prasarana dan sarananya dibandingkan dengan rutan dan lapas yang ada di Indonesia jauh lebih baik. Itu pun bisa kebobolan. Bagaimana saya khawatir kalau ini tidak dituntaskan secara cepat, ini bisa memotivasi warga binaan lain yang kondisi lapas dan rutannya itu jauh lebih crowded, prasarananya jauh lebih parah, misalnya tali besinya jauh lebih karat, nggak usah pun digergaji, misalnya didorong saja mungkin sudah bobol. Ini bisa memicu peristiwa-peristiwa baru di tempat lain, Mbak. Ya, oleh karena itu kami DPR, singkat. Kami DPR dalam konteks pengawasan mitra pemerintah akan berusaha mencari solusi yang komprehensif terkait dengan persoalan ini. Oke, Mas Heri, ini ketika Pak Sugiyat mengatakan sebenarnya gembong narkoba yang berada di lapas Salemba tidak hanya di lapas Salemba saja, banyak kejadian juga sekali lagi over kapasitas, ditambah lagi dengan ada dugaan
intervensi atau keterlibatan sipir atau entah orang dalam yang membantu kabur. Bagaimana dari perspektif pidana dan juga hukum? Ya, sebenarnya kita kan sedang mencari formula yang tepat ya. Bahwa tadi ada salah satu proposalnya misalnya mendirikan lapas di pulau tertentu misalnya. Tapi kemudian perlu kita hitung itu pasti dari segi biaya ada. Yang kedua efektif dan efisien tidak. Karena jangan-jangan semakin jauh dia dari keramaian, semakin nyaman kejahatan itu terjadi atau malah kaburnya lebih tidak terdeteksi misalnya. Jadi ini catatan kaki juga untuk hal itu. Kemudian saya juga menyikapi saya kembali ke Undang-Undang Lapas deh. Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang 22 tahun 2022. Di pasal 81 itu kalau nggak salah bicara tentang informasi intelijen. Nah, apakah ini hanya pemanis saja dalam undang-undang itu atau sudah pernah diimplementasikan dan sejauh mana diimplementasikan? Karena ini kan salah satu deteksi dini. Bagaimana kemudian mendesain agar sebelum terjadi sesuatu sudah ada informasi dan bagaimana cara penanganannya. Kalau sampai orang itu sudah kabur, berarti ada yang tidak berjalan dalam konteks kontrol, pengawasan, dan itu yang memang kadang lemah dalam setiap instansi kita. Maka kalau kembali ke undang-undang tadi di pasal 81 harusnya itu dulu tuh yang kita lihat diimplementasinya sejauh mana. Dan kemudian ancaman pidana tadi yang berkaitan dengan mereka yang abai dan sengaja abai, berarti ada dalam perbuatan pidana itu ada unsur kesalahan, ada kesengajaan dolus dan ada kealpaan culpa di dalamnya. Itu di pasal 426 KUHP ayat 1 dan 2 itu kan variasinya untuk pemidanaannya adalah 4 tahun dan kalau dengan kelalaiannya 2 bulan. Maka ini terjadi kita anggap sebagai suatu hal yang sangat serius sebenarnya sehingga tidak boleh ada celah ruang permaafan untuk mengatakan ya kita lemah karena memang nggak ada fasilitasnya. Tapi memang perlu perbaikan karena jangan sampai kita bangun pun dengan kontrol sistem yang bagus tapi sumber daya manusianya tidak kita kontrol, tidak kita berikan sanksi yang tegas dan juga mungkin dari segi apa ya, ini kan lagi banyak menuntut untuk kenaikan gaji dan katakanlah kesejahteraan begitu ya. Apakah itu juga sudah sampai di sana negara dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ke depan juga melihat ini sebagai satu hal yang perlu diimplementasikan. Kalau sudah sejahtera tapi masih terjadi, berarti sanksinya harus lebih berat menurut saya, Mbak. Oke. Ini mudah-mudahan menjadi evaluasi bersama dan kita tentunya masih menunggu bagaimana proses investigasi terkait dengan kaburnya 7 narapidana ini. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Seri, terima kasih juga Pak Hamid, terima kasih Pak Suget sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat lagi Anda bisa menyaksikan program One on One bersama Tiara Harahap. Wakil keren bertugas saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.